Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman bahagia dan sehat selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi hari ini aku mau ke ladang bantuin Pak suami ya. Jadi ini aku lagi dalam perjalanan mau ke ladang. Sebenarnya ladang aku tuh nggak terlalu jauh dari rumah ya teman-teman. Paling jarak dari rumah ke ladang itu 200 sampai 300 meter. Sekitar 2 sampai 3 menit kalau naik motor. Jadi teman-teman, ini gubuk sederhana aku ya. Ya ini gubuk aku emang dibuat dari terpal gitu aja ya teman-teman. Penting bisa buat neduh, kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas ya nggak terlalu panas gitu. Jadi di sini aku mau nyiapin makan buat anak-anak aku sambil anak-anak aku tak kasih HP biar diem. Kalau di rumah emang jarang aku kasih HP ya teman-teman, cuma karena emang di ladang daripada dia lari ke sana ke sini deket kali juga akunya ngeri. Jadi aku kasih HP aja. Ini anak-anak aku bawain makanan apa? Aku gorengin telur sama sebenarnya aku masakin mie di rumah cuma ketinggalan. Akunya lupa nggak kebawa karena buru-buru ya teman-teman. Jadi anak-anak aku itu kalau makan emang nggak bisa ketinggalan kecap ya teman-teman. Dia paling suka sama kecap, bahkan nasi sama kecap pun dia mau makan gitu. Teman-teman lagi pada ngapain nih di rumah? Temenin anak-anak aku makan ya sambil nonton video ini. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih juga sama teman-teman yang udah klik video aku. Semua teman-teman suka ya. Dan tonton sampai selesai. Jadi sambil nungguin anak-anak aku makan, aku sama suami aku bikin tali dulu ya teman-teman. Tali-tali ini mau dibuat ngiketin bayam. Jadi hari ini emang aku sama suami aku itu mau panen bayam ya. Kenapa aku sama suami aku itu bikin talinya dadakan di ladang? Karena semalam itu aku sama suami aku rewang ya bun, jadi nggak sempet bikin tali di rumah. Dan alhamdulillahnya anak-anak aku itu emang suka makan ya teman-teman. Jadi walaupun mereka lagi gak enak badan atau lagi sakit itu tetap mau makan meskipun gak sebanyak kayak biasanya. Dari situ pun aku udah alhamdulillah banget karena itu juga termasuk rezeki. Aku nggak perlu ngerayu susah-susah ke anak-anak aku untuk mau makan. Jadi suami aku itu nyiram sayuran dulu ya teman-teman. Sambil aku lanjut bikin tali. Aku juga nyambil buat nyuapin anak-anak aku biar cepet habis makannya. Sambil aku juga ganti baju buat siap-siap mau nyambut bayam. Aku suapin anak-anak aku biar cepet habis ya teman-teman makannya karena mau aku tinggal nyambut bayam. Jadi mereka biar anteng nonton HP, biar nggak kemana-mana. Di situ aku sambil sapu-sapu dulu bekas makannya biar nggak ada semut. Iya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini aku sama suami aku lanjut dulu nyambut bayam ya. Teman-teman yang lagi bersih-bersih atau lagi makan atau lagi nyantai atau lagi lagi nonton TV, aku temenin sambil aku nyambut bayam ya. Jadi teman-teman, jadi aku tuh ke ladangnya kalau emang di ladang itu lagi ada panenan, apalagi ada yang mau ditanam, terus ada yang mau dikoret, itu aku ke ladang ya teman-teman. Aku ke ladangnya emang sekedar untuk bantuin suami aku, jadi nggak setiap hari ke ladangnya. Jadi kalau menurut tulisan yang ada di bungkus bibit bayam itu, umur dari nyebar sampai panen itu umurnya 20 sampai 25 hari ya teman-teman. Tapi kalau suami aku biasanya dari nyebar sampai panen itu sekitaran 17 sampai 20 hari alhamdulillahnya udah panen. Jadi di sini suami aku bukan cuma nanam bayam aja ya teman-teman. Suami aku itu nanam sayuran yang hijau-hijauan gitu kayak bayam, kangkung, sawi, pakcoy, selada dan kemangi. Karena dari bujang emang suami aku kerjanya nanam sayuran. Pak suami emang punya banyak pengalaman di bidang sayuran ya teman-teman. Jadi mau sedikit cerita, jadi pas
pengantin baru itu, awal-awal pengantin baru sebelum aku hamil itu aku sama suami aku jualan jeruk ya teman-teman, ngider jeruk, ngambil jeruk tempat orang buat diiderin. Terus setelah udah nggak terlalu musim jeruk lagi, aku sama suami aku nyoba nanam sayuran. Jadi pas pengantin baru itu aku tinggal di kontrakan deket rumah mertua aku. Jadi aku dapat 1,5 bulan sebelum hamil itu aku sama suami aku nanam sayuran di ladang dekat rumah mertua aku. Terus teman-teman, setelah dapat 2 bulan aku nikah, alhamdulillahnya aku dapat rezeki, aku dikasih hamil sama Allah. Jadi setelah suami aku itu tahu aku hamil 3 minggu, aku pindah nih ke rumah orang tua aku. Jadi karena rumah aku di desa, masalahnya tuh suami aku bingung mau nanam sayuran tuh setornya kejauhan. Jadi singkat cerita, setelah anak aku lahir sampai umur 4 bulan itu aku pindah lagi ke kontrakan dekat rumah mertua aku. Di situ aku tinggal di kontrakan dekat rumah mertua aku sambil suami aku itu nanam sayuran di sana. Terus setelah dapat 8 bulan aku tinggal di kontrakan, anak-anak aku umur 1 tahun itu aku pindahlah ngontrak ke suatu desa. Jadi di desa itu aku ngontrak ya teman-teman. Ya awal rencana kenapa pindah ke sana itu karena suami aku pengen nanam sayuran yang lebih luas lagi, lebih lebar lagi gitu meskipun ngontrak dulu. Tapi setelah dapat 3-4 bulan aku ngontrak di rumah itu, aku sama suami aku nggak betah di sana karena ada suatu alasan yang nggak bisa aku jelasin di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke video dulu ya. Nanti aku sambung ceritanya lagi. Jadi di sini aku lagi mulai nyuciin bayam ya teman-teman. Aku nyucinya di kali. Karena emang ladang aku itu deket banget sama kali. Dan itu Pak suami lagi nyiramin tanamannya teman-teman. Lagi nyiramin sebaran bayam sama nyiramin sebaran pakcoy. Jadi hari ini tuh aku cuma nyabut 300 ikat ya teman-teman karena permintaan pelanggan. Jadi nyabut bayam mau berapa ikatnya itu tergantung permintaan pelanggan ya teman-teman. Jadi pekerjaan suami aku itu nggak pernah minta bantuin orang kerja ya teman-teman. Palingan cuman aku kerjain berdua aja sama Pak suami. Kalau anak-anak aku itu kadang aku ajak, kadang nggak aku ajak. Kalau lagi ada yang ngomong di rumah nggak aku ajak. Tapi kalau Uti sama mbak akunya itu lagi ada urusan ya aku ajak ke ladang teman-teman. Oke teman-teman, sambil liatin aku nyuciin bayam, aku mau lanjut cerita aku yang tadi ya. Jadi karena di rumah kontrakan yang pertama itu aku sama suami aku dan anak-anak aku itu nggak betah di sana. Aku sama suami aku nyarilah kontrakan rumah yang tetap deket sama ladang yang ditanamin suami aku itu. Dan alhamdulillahnya nggak lama dari itu dapatlah kita kontrakan baru. Kontrakan satu rumah tapi lumayan bikin nyaman di sana teman-teman. Airnya nggak kurang-kurang di sana. Iya karena kalau misalkan kita nempatin suatu rumah terus airnya itu susah itu kan kita juga bingung kan teman-teman. Karena kita sangat butuh air. Ya buat air minum, buat mandi, buat nyuci baju, nyuci piring, buat ngepas, semuanya kita butuh air. Jadi kalau airnya susah itu kita bingung teman-teman. Jadi kali ini aku sama suami aku bagi tugas ya teman-teman. Aku yang nyuci bayam, suami aku yang nyiramin tanaman. Jadi aku juga sama suami aku ini buru-buru pulang karena emang takut kesorean karena bawa anak-anak, takut kesorean pulangnya. Bukan karena rumahnya jauh ya teman-teman takut kesoreannya, karena emang bawa anak-anak kecil, namanya di ladang kayak gini kan, kebun, takut juga kalau bawa anak-anak. Jadi di sini aku udah
mau hampir selesai nyuci bayamnya ya teman-teman. Tapi giliran udah mau selesai nyuci bayamnya tuh aku kayak berasa di belakang aku tuh kayak ada seseorang gitu merhatiin aku. Jadi aku celingak-celinguk gitu ya teman-teman. Ya sedikit ada rasa takut teman-teman. Oke teman-teman, karena aku udah selesai nyuci bayamnya, di sini aku sama suami aku mau lanjut nantain bayam di gulungan ya teman-teman. Dan ini per gulungnya diisi 100 ikat bayam ya teman-teman. Oke teman-teman, sambil nungguin aku selesai ngulungin bayam. Dan sebelumnya aku mau minta maaf sama teman-teman kalau ada salah kata atau ucapan aku yang kurang berkenan di hati teman-teman. Aku minta maaf ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tonton terus video aku ya teman-teman. Dan teman-teman untuk ceritaku tadi aku lanjut di video selanjutnya ya. Untuk teman-teman yang penasaran, tonton video aku selanjutnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.